Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Astrid Pratama. Kali ini saya akan mengajar prakarya untuk kelas 8. Salam kenal ya. Nah, di sini kalian kan sudah belajar prakarya waktu kelas 7 kemarin. Kita ini belajar materi lanjutan prakaryanya. Kalau kemarin itu adalah kerajinan berbahan dasar keras, kalau sekarang kita akan belajar prakarya ya untuk kerajinan berbahan dasar lunak. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Nah, kita tidak bisa pungkirin ya, kita ini semua memerlukan suatu kerajinan untuk menambah suatu estetika atau seni ya, kayak misalkan pakaian ataupun yang lain, kita harus menggunakan aksesoris tambahan ataupun yang lain ya. Nah, di sini di Indonesia ini kita alhamdulillah ya melimpah sumber daya kita, bahan lunaknya, bahan kerasnya, cuman tinggal satu pemanfaatannya. Nah, kerajinan di sini, kerajinan berbahan dasar lunak itu ada dua jenis. Yang pertama sama seperti bahan keras, ada yang dari alam dan ada yang dari buatan. Nah, kalau yang dari alam itu berasal dari alam ya, udah ketahuan lah, dia tanpa menggunakan proses bahan kimia, jadi tidak ada campuran bahan kimia seperti tanah liat. Lunak kan, lunak. Kulit, kulit nggak lunak, kenyal ya, itu emang benar termasuk dalam, kalau kita pikir kulit itu kenyal, tapi itu termasuk dalam bahan lunak. Kenapa? Mudah dibentuk, fleksibel dan yang lainnya. Ada poliglen dan yang lainnya. Nah, bahan lunak buatan apa? Bahan lunak buatan itu adalah bahan lunak yang dicampur oleh bahan kimia untuk melembutkannya. Di sini ada beberapa contoh, kalian bisa lihat ya. Apa aja? Bahan lunak buatan dan bahan lunak alami. Di sini ada dua-duanya. Kira-kira kalian tahu nggak ini yang mana bahan lunak buatannya dan bahan lunak alaminya yang mana? Yo, tebak. Di sini bahan lunak alaminya itu adalah kendi ya, yang ada di sebelah kanan atas. Pot atau kendi terbuat dari tanah liat. Terus yang sampingnya, Pak, itu sampingnya terbuat dari apa? Nah, ini adalah bahan lunak buatan ya, bisa dari lilin, bisa juga dari yang lain. Nah, lilinnya bukan lilin bakar ya. Kalau lilin bakar itu adalah yang bawahnya, yang lilin aroma terapi atau lilin yang ada warnanya. Tuh, ada siput lucu ya. Nah, itu kira-kira siput bahan lunak buatan atau alami? Ayo, ada yang tahu nggak? 1, 2, 3. Iya, bahan lunak buatan. Kenapa? Di sini dari lilin-lilinan. Ya, kita lanjut next. Nah, di sini ada yang namanya kembang juga, sama di atas dan di samping burung merak, di bawah itu ada keranjang dan di samping itu ada tas. Nah, kira-kira yang mana bahan alami buatan dan bahan yang berasal dari bahan lunak buatan dan bahan lunak alam yang mana aja? Ya, kembang adalah bahan lunak buatan karena terbuat dari sabun. Kembang yang atas ya. Burung merak itu adalah bahan lunak alam. Keranjang, Pak, itu kan serat. Iya, benar.
Ada yang ngomong Pak itu seperti serat. Ya, bisa dibilang gitu. Keranjang ini bisa terbuat dari serat ataupun bisa terbuat dari kertas. Pak, itu tas. Tas itu adalah tas kulit. Jadi ya jelas itu berasal dari bahan alami, bahan alam. Maaf ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada wayang, ada jaket, dan juga ada apa tuh? Di situ ada hiasan yang buat bingkai gitu, terus ada dompet dan ada kulit. Di sini kebanyakan terbuat dari bahan alam, bahan lunak alam. Ya, kok pada tadi cuma bahas ini? Ya, untuk pertama ini kita hanya membahas tentang bahan lunak. Jenis-jenis bahan lunak kalian harus bisa membedakan. Nah, contoh di sini ada. Nah, di sini saya ambil contoh itu adalah jaket ya. Di sini kita lihat jenis bahannya dari apa? Bisa dari kulit. Ya, karena kita membahas tentang bahan lunak, jadi kita ambil aja di sini bahan lunak alami. Itu bisa dari kulit. Pak, jaket kan ada yang buatan juga. Ada, tapi di sini kita coba dengan kulit aja dulu ya. Maaf ya. Di sini ada pro kontra, tapi ya bisa dilihat dari bahannya, bisa berupa alami atau buatan, bahan lunak alami atau bahan lunak buatan. Kebenaran di sini saya contohin adalah jaket kulit. Jenis bahannya adalah kulit. Ciri-ciri bahan yang dihasilkan dari hewan, ya kan, kulit dari hewan. Manusia punya kulit juga, nggak mungkin orang pakai jaket manusia, ya kan. Nggak bisa, melanggar hukum tuh, jangan. Bentuknya itu adalah jaket, ukurannya besar dan lebar, ya kan, atau ukuran tubuh manusia. Terus warnanya di sini kita ambil adalah hitam. Proses penghitaman warna ini ada prosesnya, yaitu adalah proses pewarnaan. Setelah kulit dijemur ya, bulunya dan yang pikiran nyerok tuh ya tadi gara-gara saya potong. Jangan. Setelah kulit dijemur ya, kulit itu dikerik bulunya terlebih dahulu baru dijemur. Terus setelah itu nanti setelah kering nih, dicelup ke dalam pewarna. Terus kalau mau kita buat jaket, kita bikin polanya. Makanya di sini teksturnya kan kenyal, mudah dibentuk. Kalau kulit seperti itu kan. Nah, terus di sini tekniknya adalah dipotong. Dipotongnya apa? Menyerupai polanya. Kita buat polanya dulu, ya kan. Nah, terus habis dipotong baru dijahit untuk menyatukannya. Tapi masih banyak lagi teknik-tekniknya. Nanti kita ulas lagi ya di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita hanya belajar untuk membedakan mana aja yang bahan lunak buatan dan bahan lunak alam, atau bahan lunak alam atau bahan lunak buatan. Hanya itu saja. Nah, di sini ada tugasnya ya buat kalian. Tugasnya kalian amati sekitar kalian. Ya, kalian amati sekitar kalian. Kira-kira ada kerajinan apa saja di sekitar kalian. Terus berdasarkan bahan alami, bahan lunak buatan atau bahan lunak alam, kalian cari 10 ya, minimal 10 itu termasuk dalam dua-duanya. Jadi 5 alam 5 buatan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Di sini kalian coba cari di sekitar kalian. Nanti setelah itu kalian bisa kirim filenya ke classroomnya masing-masing. Terus kalau kira-kira mau bertanya, boleh bertanya di classroomnya ya. Di situ kalian bisa bertanya tentang apa yang kalian kurang mengerti tentang materi ini. Jadi intinya
Saya bahas lagi terakhir. Intinya materi kali ini hanya untuk memberitahu atau menjelaskan bahwa bahwa kerajinan lunak ini terbagi ke dalam dua. Yang kita tahu kan kerajinan yang waktu kelas 7 kerajinan bahan keras. Sekarang kita ngebahas selain bahan keras ada juga bahan lunak. Nah, bahan lunak ini sama dengan bahan keras, dibagi menjadi dua, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah bahan lunak yang tersedia di alam, ya. Jadi apapun yang berasal dari alam seperti tanah liat. Tadi yang kita bahas barusan itu adalah kulit, dan masih ada lagi kayak poliglen, ya kan? Kertas, ya itu termasuk walaupun nanti ada prosesnya. Nah, terus bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan ini adalah bahan yang dicampur dengan bahan kimia untuk proses pelembutannya. Seperti contohnya itu adalah sabun yang tadi bisa dibentuk, bisa kita ukir. Nah, tekniknya kira-kira apa aja yang kita gunakan agar bisa seperti itu? Kalau sabun yang seperti kembang, saya ulang nih ya. Sabun yang seperti kembang ini nih. Nih, sabun yang seperti kembang ini menggunakan teknik ukir. Nah, pokok teknik ukir karena menggunakan pisau kecil. Jadi sabun dibentuk pola dulu baru dibuat dan diukir sesuai dengan keinginan atau kemauan. Terus kalau di sini menggunakan teknik lipat, ya. Di sini menggunakan teknik anyam. Di sini menggunakan teknik potong dan jahit. Nah, kira-kira di tugas ini di lingkungan rumah kalian itu kira-kira ada apa aja, ya? Kalau bisa kalian bikin PowerPoint-nya seperti ini. Jadi nomor 1 PowerPoint-nya seperti ini. Jenis bahannya apa? Nanti ada gambar ya. Kalian foto kalau bisa. Tapi kalau tidak juga tidak masalah. Kalian bikin tabel dan kalian isi, ya. Bisa kirim lewat Classroom ini menggunakan foto ataupun file, ya. Ya. Nanti kalian buat minimal kalian harus mendapatkan 5 bahan lunak alam dan 5 bahan lunak buatan. Nah, kira-kira sudah mengerti belum? Kalau belum mengerti tentang materi ini, kalian boleh bertanya di Classroom-nya ya, pada jam yang sudah ditentukan ya. Terus nanti selanjutnya kita akan bahas prinsip kerajinan bahan lunak. Nah, di sini kita akan mengetahui prinsipnya apa aja sih, ya. Ya, jelas di situ tentang keterampilan tangan, keterampilan teknik, dan kedaerahan atau tradisional. Jadi setiap kerajinan itu tergantung kepada suatu daerahnya. Terus keterampilan teknik yang digunakannya apa aja bisa kita buat sebagus mungkin atau tidak, ya kan. Nah, teknik ini biasanya dilakukan berbeda jenis, berbeda teknik yang akan dilakukan. Terus keterampilan tangan, ya jelas keterampilan tangan semakin kita detail, semakin kita sabar, hasil yang akan kita dapatkan akan semakin baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang itu. Kira-kira ada apa lagi? Sekarang kalian hanya untuk tugasnya itu hanya untuk mencari tahu, ya. Kira-kira di lingkungan rumah kalian itu ada enggak kerajinan yang terbuat dari bahan lunak? Bahan lunak apa saja? Buatan atau alam? Terima kasih. Kalau ada yang mau tanya jangan lupa di Classroom-nya ya.
Nah, nanti kalian bisa bertanya di classroomnya. Terus kalau enggak bisa langsung chat saya ya melalui teman kamu yang ada di grup. Nanti keluh-keluhan dari teman kamunya tolong kumpulin di penanggung jawabnya, nanti akan saya balas ya. Terima kasih, tetap jaga kondisi, berdoa semoga semua ini cepat berlalu. Yang jelas saya rindu sama kalian, saya pengen kumpul dengan kalian, kita bahas bersama, kita tentukan bersama karya atau kerajinan apa saja yang akan kita buat atau kita coba lakukan atau kita apresiasi ya. Nanti mudah-mudahan semoga ini cepat berlalu. Kalian jaga kondisi kalian terus di rumah ya, jaga kesehatan lingkungan kalian. Semoga kita secepatnya bisa bertemu di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.